Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Lucky Andika Pratama, sebagai pemandu acara pada hari ini akan membawakan sebuah acara berjudul Bincang-Bincang Beraksara. Apa sih acara ini? Sebenarnya, acara ini merupakan acara yang akan mengambil sudut pandang orang-orang tentang topik yang akan kita bahas. Dan topik pada hari ini adalah tentang sudut pandang musik indie di kalangan anak remaja. Ya, tentu saja pada momen yang spesial ini saya juga mengundang sosok tamu yang istimewa juga. Dia adalah teman saya, juga sekaligus penikmat musik indie, dan dia juga pengikut alirannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja panggil Bung Herdi. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik-baik saja. Lama sudah tidak bertemu kita. Iya, udah hampir kurang lebih 3 tahun ya. Iya, 3 tahun kita tidak bertemu karena terakhir kita bertemu pas SMK ya. Iya, mungkin kurang lebih habis lulus SMK sudah tidak bertemu lagi Iya. mungkin. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa, Bung? Ya, cuma bolak-balik dari sini ke sana menjalankan bisnis-bisnis kecil-kecilan lah. Oh, seperti itu. Jadi Bung Herdi sekarang membuka bisnis kecil-kecilan ya? Iya, Ya. itulah. Untuk Bung Herdi sendiri mungkin bisa memperkenalkan sedikit tentang dirinya, kesukaannya, dan tentang hobi atau apa itu? Oh, ya ya ya. Saya sendiri suka dengan musik-musik indie yang gimana ya? Seleranya itu tidak terlalu high, namun bisa dinikmati dari kalangan saya sendiri dan juga kalangan masyarakat lain. Walaupun orang tua, walaupun anak muda, walaupun anak yang masih baru SMP pun menikmati lah dengan lagu-lagu yang lagi hype sekarang ini. Jadi Bung Herdi ini menyukai musik indie yang berakar netral seperti itu ya? Iya, Yang bisa netral. diterima oleh semua kalangan, tidak terlalu over dan juga tidak terlalu minim gitu ya? Yes, ya kurang lebih seperti itulah. Baik. Jadi begini, Bung, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai musik indie seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentang sudut pandang musik indie dari Bung Herdi sendiri seperti itu. Jadi untuk musik indie sendiri, kan kita tahu bahwa musisi-musisi saat ini sangat banyak yang sudah naik daun. Terus salah satu musisinya adalah sepertinya Bung Herdi ini juga tahu siapa itu Bung Fiersa. Ya, Bung Fiersa sendiri merupakan musisi yang saat ini naik daun. Bagaimana menurut pendapat Bung Herdi mengenai itu? Sebenarnya Fiersa ini sangat-sangat most wanted ya di kalangan, terutama di kalangan perempuan dan kalangan dari pemuda-pemudi yang sedang patah hati. Wah, seperti itu. Most wanted ya. Most wanted. Menurut saya sendiri sih nanti bakalan serius ya ini pembahasan kita di siang ini nanti. Oh, jangan dibuat serius-serius, Bung. Kita santai tapi tetap ada topik tentunya. Oh ya. Ya. Ya, saya sangat mengikuti sih perkembangan dari Bung Firsa sendiri ini. Dari buku keluaran pertamanya di tahun 2016-an mungkin ya. Iya, Ya, bukunya yang 2000. 2016. Judulnya kalau nggak salah yang kemarin itu Garis Waktu. Wah. Itu mengangkat sebuah upaya penyembuhan luka, terutama pada diri saya sendiri. Wah, seperti itu ya. Ya, apalagi quotes, kata-katanya yang sangat menyentuh hati lah di saya sendiri. Wah, mungkin nggak saya sendiri sih, dari semua adik-adik tentunya dari kalangan remaja. Mungkin juga Anda tahu, kata-katanya seperti ini. Hidup adalah kebetulan, kebetulan adalah takdir yang menyamar. Wah, Jadi kebetulan itu tidak ada, tapi ya itu tadi, kebetulan itu adalah takdir, tapi tidak secara terang-terangan membuka takdir itu sendiri, tapi bersamar-samar berada di samping kita dengan selalu untuk
menjadi dua kubu dari saya sendiri dan bersama takdir itu. Luar biasa sekali jawaban dari Bung Herdi ini. Biasa saja. Sepertinya Bung Herdi ini sangat mengikuti sekali tentang perkembangannya musikus galau Bung Versa ini. Apakah mungkin bagaimana tentang lagu-lagu dari Bung Versa sendiri menurut Anda, Bung? Kebanyakan lagunya ini diambil dari setiap bab yang ada di cerita-ceritanya ya, seperti Ya, album benar. buku lah. Kayak halnya di bukunya yang berjudul itu tadi. Itu banyak yang mengangkat tema-tema dari karya-karya Bung Versa Besari yang dijadikan lagu. Apalagi yang sedang berpatah hati ini. Dengan mendengarkan lagunya pun sudah bisa dinikmati, apalagi di kepala sudah sangat terngiang-ngiang dan bisa menusuk di hati tentunya. Baik. Memang seperti itu. Saya juga sebenarnya merasa seperti itu lagu-lagu yang saat ini ya. Iya. Terus untuk lagu yang sekiranya mengena di hatinya Bung Herdi ini, lagu apa? Aduh, jangan pakai hati dong, nanti bisa baperin. Bisa baperin, Bisa apalagi saja. yang menonton nanti adalah cewek-cewek. Wah, bahaya ini, bisa bahaya. Eh, Kalau saya sendiri sih, saya saya sangat suka dengan lagunya yang berjudul Juara Kedua mungkin. Aduh, juara kedua. Sepertinya ada cerita di balik juara kedua ini. Wah, sangat banyak cerita di balik Juara Kedua ini. Ya, mungkin kalau saya jelaskan di sini, saya ceritakan di sini, tidak akan ada habisnya sih. Karena setiap percintaan orang itu berbeda-beda, Iya mungkin. tapi yang sangat luka di hati itu adalah kita adalah yang kedua, bukan yang utama. Itu. Wah, sangat mengena sekali sepertinya. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu tentang lagu Juara Kedua ini merupakan lagu yang setiap baitnya mewakili perasaan, baik perasaan kita, perasaan mungkin juga perasaan teman-teman. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut lagunya, berikut kita putar lagunya. Mampukah kekasihmu setangguh aku menunggu tapi tak ditunggu, bertahan tapi tak ditahan. Sampai kapan kau mau begini menjalani kisah rahasia? Tak sadarkah di balik senyuman sungguh ku terluka. Jika kau tidak bisa pastikan, sudahlah aku mengalah saja. Kau adalah pemenang walaupun aku juara kedua. Menarik bukan? Baiklah, begini Bung, untuk pembahasan yang selanjutnya ini, grup musik yang berdiri sejak tahun 2010. Terus band indie yang satu ini juga naik daun karena Filosofi Kopi 2. Oh ya. Filosofi Kopi 2. Ya, lagunya juga judulnya Fana Merah Jambu. Iya. Nah, sepertinya Bung Herdi tanpa saya 420. sebutkan, iya, betul sekali. Saya bahkan belum menyebutkan, Bung Herdi sudah tahu bahwa itu 420. Bagaimana untuk band indie 420 ini, Bung? Wah, kalau dari 420 sih, menurut saya sangat-sangat adaptif ya. Dia menciptakan salah satu filosofi bahwa kopi yang kita rasakan itu tidak hanya pahit, namun juga terkesan manis. Saat kita meneguk sebuah secangkir kopi saja, Iya. kita sudah merasakan berpilu-pilunya rasa patah hati dan manisnya kehidupan itu sendiri. Waduh. Namun sangat perspektif dari sudut pandang saya itu dari Fana Merah Jambu itu, karena lagunya kalau dibawa naik gunung, wah, fana, yang berarti tidak nyata, karena semua di dunia itu tidak nyata gitu loh. Yang
nyata itu hanya ada di akhirat nantinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar dari dunia saja, tidak sekedar dari musik indie saja, tapi perasaan yang sangat dalam dari sebuah lagu ini sangat termasuklah di dalam hati, itu bisa menembus dinding sampai ke bawah relung hati. Tuh. Sangat hebat sekali penjelasannya, saya kagum. Baiklah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang lagu Fana Merah Jambu, tapi sepertinya teman-teman sudah tahu tentang lagu ini ya. Apalagi dari foto-foto anak muda Iya, benar sekarang, sekali. memoto sebuah kopi, sekelumit camilan, sebatang rokok, difoto dengan pose-posenya yang sedikit bisa dibilang menyentuh hati ya menurut mereka. Ya Iya. menurut mereka sih. Kalau kita mah cuma penikmat musik gitu. Aduh. For Eh, them. jadi begini Bung, dari tadi kan saya yang bertanya, terus saya yang membahas tentang musisi-musisi musik indie yang saya tentukan. Kalau boleh saya tahu nih, dari Bung Herdi sendiri, siapa sih sosok yang menginspirasi dari musik indie ini? Nah, pertanyaan sulit ini. Kalau dari saya sendiri sih banyak ya, dari kalangan musik indie, pop indie yang seleranya itu sangat tinggi, kata-katanya sangat mengena, dan perasaan yang sangat menjiwai dari setiap kata dan setiap lagunya itu sangat-sangat bagus, apalagi dari band-band yang Indonesia sekarang ini. Ya. Namun salah satu yang sangat saya sukai itu dari Daniel Arya. Wah, pilihan yang sangat tidak disangka-sangka. Kenapa kok bisa Danila Riyadi gitu loh? Kan banyak sekali dari musisi-musisi musik indie yang kita ketahui yang lebih terkenal, lebih mungkin bisa dibilang lagu-lagunya sangat bisa diterima. Ini kenapa kok Bung Herdi lebih memilih ke Danila? Mungkin bisa dijelaskan? Karena Daniel Aryadi itu sosok seorang perempuan yang sangat dark ya, berbeda dengan Banda Neira, berbeda dengan Endah Endresa. Daniel Aryadi ini kalau menurut saya orang yang bisa menjiwai dari lagunya Daniel Aryadi itu mungkin mempunyai sejarah atau masa lalu yang sangat kelam, atau yang dirasakan sekarang ini sangat-sangatlah kelam dan dark, apalagi dari albumnya yang Finger, dari Middle, Ring, dan lain sebagainya. Dari 5 lagu tersebut, kalau kita tidak memaknai secara dalam, itu terkesan biasa saja. Kalau orang-orang kan taunya ya mungkin ya, kalau bukan penikmat itu yang tahu Senja di Ambang Pilu. Ya, Tapi yang lebih lagi itu ya dari album Finger itu. Bung Finger ya. Iya. Dari musiknya sendiri sih rasanya sangat gimana ya? Nah, sulit sekali sebetulnya menjelaskannya ini. Sangat kelam, Ya, mengena, mengenal. langsung di hati itu seperti tertancap lah kata-kata. Jadi membekas selalu gitu ya membekas, kata-katanya. iya. Seperti tersayat oleh Tersayat. silet. Dia membuka luka, namun dengan lagu ini luka itu bisa terjahit kembali walaupun tetap ada bekasnya. Nah, itu. Sepertinya memang sosok Danila ini sangat menginspirasi Bung Herdi sekali ya, Iya sih. terutama lagunya yang disebutkan tadi. Iya. Ya. Baik, jadi begini Bung, dari tadi kan kita sudah membahas mengenai musisi-musisinya, musisi-musisi Ya. musik indie. Terus sekarang gini, kan juga banyak muda-mudi yang mengikuti tren dan juga fashion-fashionnya anak-anak yang mengaku indie seperti itu, mulai dari memfoto senja, kopi, terus ditemani musik-musik bergenre indie. Tapi merujuk pada fakta yang di lapangan, bagaimana sih menurut pendapat Bung Herdi tentang fenomena-fenomena itu? Wah, ini salah satu pertanyaan yang menyulitkan juga ya bagi saya. Karena saya juga anak muda yang banyak malam melintang sih di dunia indie dari karya-karya saya juga.
Namun saya sangat senang juga untuk mengembangkan dari indie tersendiri, folk indie tersendiri. Tapi ada beberapa hal yang harus saya sangkal di sini, Bung. Karena dari sudut pandang mereka dan dari indie tersendiri itu masih ada crashnya dari sudut pemikiran mereka itu. Seperti itu ya. Mungkin apa itu yang akan Anda sangkal? Gini, Bung. Sekarang ini banyak ya anak muda mudi sekarang yang memakai outfit fashion, yang dari baju oblongnya, dari celana jeans yang sobek-sobek, memakai jam tangan, jam memakai tangan. kacamata, tidak lupa dari Tote bag, ya, tote bag. dan juga sepatu yang bisa dibilang Sneakers KW. Iya. Ya, sneakers KW. bisa dibilang sneakers KW ya. Tak lupa juga dengan cangkir kopi, foto senja, kata-katanya. Tapi jadi begini ya teman-teman, yang akan saya sangkal di sini, indie itu bukan genre, bukan sebuah kelompok, namun indie ini merujuk pada hal rekaman, bukan yang Anda pikir dari kata-kata, dari kopi, seteguk dan apa itulah, sekelumit dan lain sebagainya. Tapi gimana ya saya menjelaskannya? Gimana? Indie ini adalah gimana ya, label rekaman lah intinya gitu. Bahasa kasarnya dari dunia permusikan itu cuma label rekaman, bukan dari puisinya, bukan dari kata-katanya, bukan dari senjanya, tapi adalah indie itu label rekaman, bukan quotes-quotesnya yang sedikit melo-melo gitu, bukan. Baik. Sekali lagi saya tegaskan, indie itu bukan genre, tetapi indie itu label rekaman teman-teman ya. Yang belum sepemikiran dengan saya mungkin bisa sepemikiran, mungkin bisa tidak, itu terserah kalian, just do it lah. Ya, mungkin dari pernyataan Bung Herdi tadi bisa menambah sedikit wawasan saya, juga teman-teman yang mungkin belum tahu tentang folk indie ya, folk. Juga sudut pandang sebelumnya yang telah Bung Herdi sampaikan. Sejauh ini dari beberapa pembahasan mengenai musik indie, mungkin dapat saya ambil kesimpulan seperti ini, Bung. Tidak ada yang salah tentang sudut pandang setiap orang mengenai musik indie. Beda kepala, tentu beda pula pendapatnya. Beda jiwa, beda pula pembawaannya. Namun jauh dari itu semua, musik indie tetap berdiri di atas bumi Indonesia dengan membawa keberagaman dalam dunia permusikan, mendatangkan kecanduan tersendiri bagi setiap penikmatnya. Dan yang terpenting juga bukan melulu membanggakan diri bahwa musik indie lebih baik dari yang lain. Treat yourself, make your character. Satu kata itu. Wah, sepertinya tanpa dirasa kita sudah masuk pada ujung pembicaraan ya, Bung. Dan untuk pembicaraan kali ini mungkin cukup sampai sekian tentang pendapat sudut pandang musik indie dari setiap orang. Dan saya sendiri, Lucky Andika Pratama, Saya Bung Herdi. kami berdua pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Jangan lupa ikuti BBB. Ya, jangan lupa ikuti BBB segmen selanjutnya. Terima kasih. Ask for